yang bisa mengakibatkan luntur dan hilangnya cinta satu pihak kepada pihak yang lain, kecintaan Allah kepada seseorang hamba, kecintaan Rasul kepada umatnya, itu pun bisa berkurang meskipun dia pakai baju kaos tulisannya pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MPD TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di ulasan tentang cinta ketika Islam berbicara tentang cinta. Masih di pembahasan sebab-sebab atau faktor-faktor yang mengakibatkan lunturnya cinta seseorang kepada pihak yang lain. Lunturnya cinta satu pihak kepada pihak yang lain, bahkan bisa jadi rasa cinta ini akan sirna tanpa bekas sedikit pun. Iya, sebab yang ke-8. Kita masuk ke sebab yang ke-8 yang bisa mengakibatkan luntur dan hilangnya cinta satu pihak kepada pihak yang lain, yaitu ketika salah satu pihak dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dia meninggikan volume suaranya. Nada yang terkesan menghardik, nada yang terkesan marah, nada yang terkesan tidak sopan dan tidak santun digunakan kepada orang yang dulunya atau pihak yang dulunya dia cintai. Dalam hal apapun, ketika sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta, biasanya mereka akan menggunakan kata-kata yang syahdu, yang mendayu, yang menggoda dan semacamnya. Namun hingga di satu titik mungkin kejenuhan mereka atau mungkin keperselingkuhan mereka, salah satu pihak mulai mencari-cari cara gimana bisa lepas, salah satunya dengan mulai sering marah-marah, meninggikan suara dan semacamnya. Sepasang suami istri akan merasa demikian sakit ketika sang suami seperti tidak menghargai kerja keras istri di rumah tatkala si suami meninggikan suaranya, marah dengan apa yang dilakukan oleh si istri. Dan tahukah Anda bahwasanya kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya, kecintaan Allah kepada seseorang hamba, kecintaan Rasul kepada umatnya, itu pun bisa berkurang apabila si hamba tersebut, si umat tersebut meninggikan suaranya terhadap Allah dan terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana bentuk dan contohnya? Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hujurat ayat yang kedua, yaitu ketika sekumpulan para sahabat tatkala mereka bermajlis duduk dengan Nabi SAW, mereka meninggikan suara mereka di atas volume suara Nabi. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Di sini Allah masih memanggil mereka dengan sebutan apa? Amanu. Wahai kalian orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan volume suara kalian melebihi suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kalian berkata-kata kepada Nabi dengan suara yang kasar, sebagaimana kalian berkata-kata kepada kalian sendiri, kepada teman-teman kalian sendiri. Berbeda kasusnya. Agar apa? Agar antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai pahala dan amal kalian terhapus tanpa kalian sadari. Di sini Allah melalui firman-Nya mensiratkan kepada kaum muslimin, jangan sampai cinta kita kepada Nabi itu luntur gara-gara kita tidak beradab, salah satunya meninggikan suara kita kepada Nabi. Dan sebaliknya, cinta Nabi pun bisa berkurang kepada kaum yang meninggikan suara di hadapan beliau. Masalahnya adalah sekarang beliau sudah wafat. Beliau sudah meninggal. Apa contoh aplikasi dan bentuk-bentuk seseorang meninggikan suara di hadapan Rasulullah SAW padahal beliau sudah wafat? Di antara bentuknya adalah dia membangkang, dia membantah, dia melawan ketika disebutkan bahwasanya hadis Nabi mengatakan seperti ini, hadis Nabi melarang yang seperti ini, hadis Nabi menyuruh yang seperti ini.
lalu dia konfrontasikan, dia adu antara ucapan Nabi, sabda Nabi dengan ucapan selain sabda Nabi. Dengan ucapan kiainya, dengan ucapan ustadznya, dengan ucapan dai favoritnya, dengan ucapan gusnya dan semacamnya. Maka jadilah lama-kelamaan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW akan semakin luntur. Meskipun dia pakai baju kaos tulisannya pecinta Rasulullah SAW. Karena kecintaan kepada Nabi salah satu bentuknya adalah di zaman ini, yaitu memuliakan sunnah-sunnah beliau dan menerima kebenaran lewat sabda beliau tatkala kita sadar bahwasanya memang inilah yang benar. Ternyata apa yang aku yakini, apa yang aku amalkan selama ini itu adalah yang keliru dan salah. Mudah-mudahan dengan menunduk kepada sabda Nabi, menunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya semakin menambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan sebaliknya semakin menambah kecintaan Allah dan Rasulullah kepada kita. Barakallahu li wa lakum wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.